bukan perusahaan yang besar yang mampu mengalahkan perusahaan yang kecil, Bapak Ibu. It's not the big who eats the small, but the fast eats the slow. Tetapi perusahaan yang cepat mengalahkan yang lambat. Dan syukurilah Bapak Ibu, biasanya perusahaan besar itu lambat. Saya ulangi, bukan perusahaan besar yang bisa mengalahkan perusahaan yang kecil, tetapi perusahaan yang cepat yang bisa mengalahkan yang lambat untuk era saat ini, dengan era teknologi digital. Dan bersyukurlah kalau kita masih kecil, karena kita lebih cepat. Dan Bapak Ibu yang merasa dirinya kecil, jangan patah semangat. Kecil harus lebih cepat, dan cepat mengalahkan yang lambat, dan perusahaan yang cepat yang bisa menang saat ini. Nah, bagaimana kita bisa cepat kalau kita mengandalkan cara-cara marketing yang itu aja, promosi itu aja, ya, branding itu aja. Kita harus bikin punya channel-channel baru, Bapak Ibu, program-program referral, referensi, ya, program-program yang sifatnya bahwa kita membuka jaringan seluas mungkin, rekrut sales freelance, bikin sistem MLM, tanda kutip ya, MLM kan sistemnya negatif, tetapi murninya ya sama, MLM Bapak Ibu, asal nggak piramida, skema piramida yang itu bodong ya, nggak boleh Bapak Ibu ya. Nah, bikin banyak program-program baru, tujuannya adalah mencari referensi atau database baru. Ya, karena tanpa database Bapak Ibu, marketing nggak akan jalan. Jadi marketing harus punya database yang solid, yang banyak dan kualitasnya bagus untuk kita konversi menjadi penjualan. Bapak Ibu, kalau target tim sales Anda masih masalah omset, Anda salah dan keliru. Targetkan jumlah leads baru, jumlah prospek baru, database baru, itu harus ditarget mereka Bapak Ibu. Kalau nggak ditarget, maka penjualan itu saja dan stuck Bapak Ibu. Apalagi pelanggan lama dicuri kompetitor Anda, matilah kita. Ya, apalagi sales senior Anda pindah ke kompetitor Anda, matilah Anda. Karena database pelanggan dibawa mereka semua. Bagaimana cara untuk bisa mendapat channel-channel baru, Pak? Kita harus merombak struktur organisasi kita. Kalau Bapak Ibu 2 tahun ini struktur organisasi nggak dirombak, nggak apa-apa, Bapak bisa bertahan hidup, bersyukur, bisa gaji karyawan, bisa lalu baik, apalagi perusahaan-perusahaan yang malah berkembang. Kalau di bidang medis, farmasi, Bapak Ibu ini panen Anda, hospital, klinik, ya itu panen Anda 2 tahun ini. Tetap pecah beberapa subdivisi, di dalam divisi marketing sales saya pecah lagi. Ya umumnya kan kita sudah tahu ada penjualan offline, online, itu sudah basi Bapak Ibu. Harus ada penjualan omni, integrasi antara offline dan online. Ada lagi penjualan khusus untuk komunitas, community channel. Ada lagi penjualan khusus untuk misalnya referensi atau mengelola sales freelance atau agent-agent ya. Atau partner-partner lah istilahnya ya. Istilahnya bukan sales yang digaji, tetapi based on commission. Kantornya Google di Seattle Bapak Ibu ya. Saya ada lihat ada satu patung besar, itu patung dinosaurus di sana. Itu si Sergey Brin ya, foundernya Google, memang menaruh patung dinosaurus di sana untuk mengingatkan 30.000 karyawannya jangan seperti dinosaurus. Bukan yang besar yang bisa beradaptasi dengan iklim cuaca yang berubah, tetapi yang kecil yang bisa beradaptasi. Dan dinosaurus punah Bapak Ibu, kita tahu tidak ada lagi wujudnya karena nggak bisa adaptasi. Tetapi terenggiling, ular yang kecil-kecil itu masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Jadi perusahaan yang besar pun jangan terlalu berbangga. Google pun punya spirit terus berinovasi, selalu bikin unit bisnis baru tiap tahun.